Selamat datang di podcast Ngedrakor lagi. Dan alhamdulillah Nadia sudah pulang dari Yulje guys. Habis dirawat dia kemarin di Yulje katanya. Jauh ya. Gimana pengalaman Anda bertemu dengan Ikjun dan Songhwa di Yulje? Aduh, siapapun dokternya sakit itu nggak enak ya, Bu. Jangan sakit teman-teman. Pokoknya di kondisi yang kayak sekarang nih, stay at home aja, stay safe dan jaga kebersihan. Apapun yang terjadi, jaga jarak, itu penting sih Iya, ya. bahkan gue udah di rumah terus loh, ini masih aja kena. Iya kan, ya Allah Astagfirullahaladzim. Nat. Semoga virus Benar-benar. COVID-19 sucks fucks ini cepat segera pergi dari hidup lo ya. Amin, amin. Kita akan membahas episode 5, tapi kemarin episode 4 kita udah bahas. Jadi kedatangan dua orang teman gue, Rizka sama Ais. Dan episode kemarin kita nggak mendengarkan pendapat Nadia nih soal episode 4. Sebelum kita masuk episode 5, lo dulu deh apa yang lo lihat dari kejadian antara Junwan dan Iksun. Karena kita udah meramalkan itu akan terjadi kan sebenarnya. Gue tuh sempet kaget waktu yang pas pertama kali dia nelfon Junwan yang bilang, maaf aku suka sama cowok lain. Gue sama sekali, kok jadi kayak gini gitu kan. Terus habis itu baru di belakang dibuka kan kalau dia itu kesannya kayak sengaja cari-cari alasan kan. Sebenarnya gue kesel deh, kenapa sih harus ada plot seperti ini gitu. Kayak nggak tahu ya, kayaknya gue udah pernah ngomong gitu di episode mana. Gue tuh nggak suka gitu kalau ada plot orang sakit terus karena nggak mau bikin pasangannya khawatir terus dia jadi ngadi-ngadi kayak gitu loh. Gue nggak suka. Itu kayak aduh, nih kakak lo tuh udah dokter yang canggih banget gitu kan. Terus kenapa dia cuman gara-gara dia sakit kayak gitu tuh dia harus menyakiti hati pasangannya? Gue masih nggak ngerti sih. Coba mungkin nanti lo bisa menjadi pengacaranya Iksun, tapi yang jelas gue kecewa sih sama keputusan Iksun itu. Iya, gue sebenarnya juga tidak menyangka kalau dia memutuskan hubungan pacaran mereka dengan alasan kalau ada orang ketiga, tapi sebenarnya bukan itu juga sih sebenarnya alasannya gitu. Dan mungkin kenapa pada akhirnya kita atau lo merasa bahwa plot ini tidak terlalu menyenangkan untuk lo gitu, mungkin karena ini hospital playlist kali ya. Karena selama ini kan kayaknya kita nggak pernah mendapatkan such a plot twist gitu soal siapapun gitu. Jadi ketika Iksun muncul dengan keputusan itu, kayak gue merasa sebenarnya niatnya baik sih agar tidak menyakiti gitu. Tapi kadang-kadang kan orang yang lagi sakit tuh pikirannya suka pendek ya. Ya nggak sih? Pikirannya suka pendek Iya gitu, sih. yang kayak Iya sih. keputusan tuh seolah-olah harus diambil sekarang, seolah-olah nggak ada lagi waktu buat dia gitu maksud gue. Iya sih. Dan bener juga kata lo tadi, kayak mungkin Iksun juga tidak mempertimbangkan keberadaan Ikjun sebagai kakaknya dia yang udah dokter canggih. Karena kalau kita lihat kan sebenarnya Iksun bukan tipe orang yang suka di emong gitu kan, lebih ke kayak mandiri gitu. Bahkan dia juga bilang kayak ngapain sih dijemput gitu kan, bisa naik taksi aja ke Yulje gitu kan. Dia juga bilang gitu waktu di episode 5 waktu Ikjun jemput gitu. Jadi mungkin hal itu yang membuat dia jadi merasa kayak gue mandiri kok, gue bisa mengambil keputusan sendiri, dan gue rasa keputusan ini yang paling tepat untuk Junwan gitu mungkin menurut dia. Tapi since dia juga nggak pernah mengkomunikasikan hubungan dia sama Junwan dengan orang lain gitu, jadi ya dia tidak mendapatkan feedback itu dari Ikjun juga. Dan akhirnya setelah 1 season dan 5 episode, Ikjun baru tahu kalau mereka pacaran tuh di momen yang kayak gini gitu. Ini kan kayak nggak ketebak banget kan sebelumnya. Iya. Karena kita kan dulu mikirnya kayak Jangan udah tahu nih gitu ya. iya, jangan-jangan udah tahu atau Ikjun tahu tapi situasinya itu komedik gitu. Jadi nggak yang drama banget. Nah, gimana nih lo menanggapi akhirnya Ikjun tahu soal Iksun sama Junwan sekarang? Gimana tuh lo pas nonton episode 5? Nggak tahu ya, mungkin suatu saat dia akan berulah lagi menjadi mak comblang kembali. Cuman harusnya ini emang sesuatu yang harusnya di-clearkan oleh si Junwan dan Iksunnya sendiri sih. Terlebih lagi kan, maksud gue Iksun itu yang menyebabkan semua ini kan. Karena pikiran dia yang lagi gak lurus itu, dia akhirnya jadi mencari jalan keluar sendiri gitu dengan mengada-ngadakan keputusan ini gitu.
Maksud gue dia sih yang nanti kayaknya akan lebih aktif untuk bergerak. Karena kan sebelumnya juga Iksun ini kayaknya tipe yang masih agak ragu gitu loh. Iya, Ingat gak yang pernah mereka bahas soal pernikahan iya atau betul. apa? Heeh Iya, kan. iya. Mungkin nanti dia yang akan akhirnya nyadar bahwa sebenarnya gue nih mikir apa sih, kenapa gue ribet banget kemarin itu gitu. Jadi gue pengennya dia sih yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan kekacauan hubungan dia ini ntar. Mhm. Karena Junwon nggak salah apa-apa sih, maksud gue dia yang harusnya nyadar bahwa kemarin itu tuh dia melakukan kesalahan ke Junwon. Iya, kalau dipikir-pikir memang kesalahan Junwon dan Iksun dalam hubungan ini ya soal komunikasi yang kurang lancar itu sih sebenarnya kan dua-duanya Hmm. juga berperan kan. Kayak siapa yang harusnya ngalah untuk mendengarkan yang lain atau siapa yang tahu mana waktunya untuk berbicara dan mana waktunya untuk mendengarkan. Kan sebenarnya permasalahan itu yang awalnya bikin mereka jadi kayak renggang dan segala macam terus bikin Junwon jadi muncul kecurigaan-kecurigaan soal Iksun gitu kan. Hmm. Yang akhirnya kecurigaannya itu terjawab ketika Iksun memutuskan untuk berbohong gitu. Dan keputusan dia buat masuk lagi ke ARMY menurut gue cukup bagus sih ya. Karena mungkin di situ dia menemukan kenyamanan dan menemukan cara untuk bisa lebih berpikir clear kali. Ya Iya. nggak sih menurut lo? Iya, karena kayaknya dia gara-gara jauh dari keluarga di sana, dia pikirannya jadi Heeh, itu kayaknya zona nyaman dia deh si ARMY itu menurut iya, gue. mungkin nanti dia bisa mendapatkan kepercayaan dirinya lagi kali ya, jadi kayak Iksun yang dulu. Padahal kan Mhm, soalnya mhm. selama ini dia dibangunnya kayak cewek yang tomboy, yang percaya diri, yang santai gitu kan. Tapi ternyata ya gimana pun juga dia adalah wanita ya. Baru didekatin dikit mobilnya hancur sudah air mata Iya bercucuran. betul betul. Mungkin itu juga yang jadinya penggambaran bahwa Iksun kembali ke dirinya yang sebelumnya yang kuat ketika dia memutuskan untuk potong rambut kan. Mhm, mhm. Kayak iya biasanya kan potong rambut buang sial gitu atau Mhm. enggak potong rambut mungkin bisa untuk kayak ya mengembalikan kepercayaan diri lo ke sosok dia yang sebelumnya gitu. Jadi mungkin itu juga alasannya kenapa dia mau masuk ARMY lagi, potong rambut dan ya mungkin dia memulai untuk istilahnya kayak regain her old self gitu kali ya. Mhm. Karena juga ketika dia di ARMY pun akhirnya dia bisa memutuskan untuk oke gue sama Junwan bisa nih serius buat pacaran gitu. Nah Mhm. mungkin ini fase itu kali ya balik lagi ke situ supaya mereka bisa memperbaiki hubungan itu kali. Iya, kayaknya mulai nanti episode depan sih, apa ya, mereka juga akan kayak kembali ke awal sih menurut gue. Kayak nggak tahu ya hubungan mereka tuh gara-gara sempet pisah ini jadi kayak kehilangan arah, terus mungkin ya dengan baliknya dia juga ke tempat asalnya dia itu, ya akhirnya dia akan bisa mikir gitu. Iya dan yang perlu di-note lagi sih sebenarnya karena jarak dari kepulangan dia dari Inggris dan putusnya dia sama Junwan itu ke ending episode 5 tuh kan udah jauh banget kan, udah mau Christmas lagi gitu. Iya. Dan itu tuh kayak udah setahun dari episode pertama kan sebenarnya. Mhm. Dan episode 6 udah menurut gue udah ganti tahun lagi, udah masuk ke 2021 dan ya start fresh karena di situ beberapa kali disebutin kan ditampilin juga kayak Uju masuk sekolah terus juga Uju nanya sama bapaknya gitu kalau di rumah sakit ada tahun ajaran baru juga Mhm, enggak mhm. gitu kan terus Ikjun bilang oh iya ada dokter baru residen baru anak magang baru gitu dan itu juga yang membawa kita nanti ke tengah season 2 si Hospital Playlist ini ke musim yang baru lagi nih anak-anak baru muncul lagi konflik yang baru muncul lagi dan gue rasa sengaja loncatnya cukup jauh untuk memberikan ruang berpikir antara Junwan sama Iksun juga kali ya Mhm, mhm. karena kan kayak setengah tahun ya cukup lama lah untuk mereka break gitu dan ketika nanti Iksun fokus dengan perawatan dan juga operasi dan segala macam mungkin di situ mereka bisa kembali lagi untuk bisa ya reunited sebagai couple gitu sih kalau menurut gue. Iya, dan gue kayak bisa ngebayang gitu mereka akan ada percakapan kayak, "Kenapa sih kemarin kita putus?" Iya, heeh. Kayak pernah gak sih lo denger-denger cerita kayak gitu kayak orang bahkan bingung sendiri, "Dulu kita kenapa putus ya?" Gitu. Iya.
Kayak entahlah gitu, emang keadaannya udah kayak gitu buat mereka. Ya, gue masih menaruh harapan dengan Junwan dan Iksun walaupun sempat karam. Tapi ingat gak sih lo waktu di season 1 gue sempat menyinggung soal kenapa Ikjun yang ada di tengah-tengah poster gitu. Gue lupa deh, kenapa tuh? Waktu itu kan gue pernah bilang waktu di season 1 season 1 kayak lebih fokus ke Ikjun sama Songhwa gitu. Terus gue bilang kayak oh iya pantasan aja ada poster yang Ikjun yang di tengah gitu. Nah yang pas di season 2 ada satu poster yang di tengah tuh Junwan gitu. Oh gitu. Terus kayak oh jangan-jangan Junwan nih yang bakal jadi fokusnya. Ternyata bener. Sekarang beberapa episode ini 3 episode ini Junwan yang jadi fokusnya. Terus kayak ada satu poster lagi yang di tengah itu si Sokhyung. Kalau gua nggak salah ya. Kalau gua nggak salah inget, tapi bisa jadi nih gua salah nih. Sorry. Ternyata gue salah. Setelah gue scroll Instagram TV and Drama, ternyata itu poster season 1 sebenarnya yang gue lihat, dan gue kira itu poster season 2. Karena poster season 2 ternyata yang official cuman yang mereka lagi foto di bawah hujan. Dan yang gue maksud itu adalah foto mereka berlima yang pakai baju coklat-coklat kayak nuansa musim gugur gitu. Oke, back to the episode. Dan episode 5 ini bridging banget gak sih menurut lo soal Sokhyung ke depannya? Iya. Akhirnya Sokhyung yang gue nanti-nantikan dia mulai terbuka. Dan kita sedikit demi sedikit tahu apa yang terjadi sama rumah tangga dia kan di masa lalu. Ternyata sebenarnya yang permasalahannya bukan di istrinya mungkin gitu. Ternyata ibu mertua ini ternyata. Iya, cuman pas yang waktu si ibunya Sokhyung ngobrol sama ibunya Jongwon, kan gue tuh sempat mikir loh, ini ibu kok jahat banget sih? Apa jangan-jangan sebenarnya ibu ini yang benar gitu? Jadi kan akhirnya kebuktikan dari ceritanya Sokhyung bahwa ternyata emang yang nyuri berlian itu bukan halunya ibunya Sokhyung, beneran si mantan istrinya kan yang nyuri kalung itu sengaja. Maksud gue cukup menjawab sih kenapa akhirnya hubungan mereka ini kayak udah nggak bisa diperbaikin lagi. Karena apa ya, gue sempat bingung kenapa Sokhyung dikasih gambaran dia ngeliatin mantan istrinya yang pas papasan sama Mina itu sedih banget gitu. Tatapannya tuh tatapan kayak penuh arti gitu. Prihatin, iya, complicated banget. Dan gue agak shock melihat ekspresi si Kim Dae-myung di situ karena beneran kayak wah ini apa sih? Matanya tuh kayak beda banget ya sih. kayak bengkak aneh, terus kayak tatapan penuh arti gimana gitu kan. Jadi maksudnya dia takut untuk merusak hidup seseorang tuh sebenarnya punya arti lain, bahwa nggak cuman sekedar dia gagal dalam membina rumah tangga, cuman mungkin Sokhyung pada saat itu tuh saking shocknya dia nggak nyangka kenapa istrinya jadi berbuat jahat dan mencuri, cuman dia nggak bisa mengkomunikasikan itu gitu. Iya. Kayak kata Songhwa, kenapa nggak diomongin gitu, kenapa nggak sekalian aja gitu berantem, kenapa mesti dipendam sendiri dan dia bertanya-tanya tentang hal itu sampai sekarang gitu. Kayak duri dalam daging yang sampai sekarang tuh nggak terselesaikan gitu loh hubungan mereka. Dan ini menjawab pertanyaan lo sebelumnya soal, apa bukan pertanyaan sih, lebih ke kayak prediksi lo sebelumnya soal kayaknya bakal ada satu kasus soal mental health gak sih? Lo pernah bilang waktu itu. Dan ternyata gue melihat itu datang justru dari Sokhyung sih. Sokhyung ibunya dan si mantan istrinya ini. Gue gak tahu sampai kapan mantan istrinya ini akan muncul. Tapi gue melihat percakapan antara ibunya Sokhyung sama Mama Rosa bilang kayak lo kayak ke dokter deh mendingan. Itu tuh gue yang langsung kayak iya nih kayaknya ada yang aneh deh sama ibu ini. Karena anger manajemennya tuh parah banget. Terus kecurigaan dan halunya itu menurut gue cukup besar gitu. Maksudnya kayak ya kita tahu stigma mertua di Asia tuh gimana sih gitu kan. Pasti semua akan seperti itu gitu. Tapi ini tuh agak aneh kalau Mama Rosa melihatnya gitu. Dan gue senang bagaimana percakapan antara dua orang tua ini tuh, yang satu kolot-kolot banget, yang satu lebih ke yang kayak open-minded mom gitu kan. Dan dia bisa memberikan pandangan bahwa soal yang dia, gue suka banget dialog itu yang dia bilang kayak lo yang mau bahagia tapi kenapa kebahagiaan lo bergantung sama anak lo. Itu gue suka banget sih dialog itu. Kayak di mana sih lo bisa menemukan Asian mom kayak Mama Rosa gitu kan, yang kayak kalau lo mau bahagia ya bikin kebahagiaan lo sendiri, bukan bergantung sama kebahagiaan orang lain gitu. Dan itu point of view yang sangat menarik banget. Dan ketika Mama Rosa bilang kayak lo butuh dokter deh,
Iya, itu exactly yang akan gue bilang ke nyokap gue kalau misalkan dia masih memaksa gue untuk nikah gitu, kayak mama butuh dokter deh gue bilang gitu. Sumpah, kita tuh butuh loh orang-orang yang to the point kayak gitu. Dan ketika Seokhyung ngomong sama Songhwa soal permasalahan dia dan ekspresinya Songhwa juga persis kayak gitu kan. Kenapa tidak dikomunikasikan, seolah-olah si Songhwa itu menempatkan diri dia sebagai psikolog di situ gitu. Gue Mhm. pikir kayaknya memang kita butuh ada satu orang yang khusus ke ahli kejiwaan gak sih Untuk di season keluarga ini? Seokyeong. Iya, nggak cuman buat Seokyeong sebenarnya, buat Iksun iya, buat Oh, iya iya. Junwon iya juga, karena banyak banget emosi kan yang mengalir selama 5 episode ini, kayak Seokyeong yang memendam permasalahan masa lalu dia sama istrinya, terus gimana deg-degannya dia ketika bertemu sama istrinya lagi yang dia agak susah untuk menolak padahal sebenarnya dia tidak seharusnya menerima gitu. Mhm. Kayak kayak soal masa lalu dia juga yang belum selesai tuh banyak banget, dan gue rasa emang harus ada sih sosok itu. Makanya ini gue pikir kalau misalkan nanti di setengah season ini berlanjut dan kita udah masuk musim baru, mungkin ada dokter jiwa yang masuk kali, yang bakal ada karakter baru yang akan terjun masuk ke dalam dinamika Yulje gitu nggak sih menurut lo? Harusnya ya. Setidaknya untuk ngobatin ibunya Seokyeong, please banget. Itu ditelepon 30 kali sehari, gimana nggak sawan itu Iya menantunya. kan, kayak nggak heran sih menantunya depresi, orang mertuanya aja kayak gitu, walaupun ya nggak bisa salahin mertuanya juga sih. Tapi kayak, man, lu butuh dokter sih serius. Iya, maksud gue dengan segala tuduhan dia bahwa keluarga menantunya ini ngambil uang lah atau apalah, itu pasti menimbulkan luka batin banget sih. Wajar kalau Seokyeong tuh jadi ngerasa dia bertanggung jawab banget nih sama mantan istrinya jadi kayak gini gara-gara dia juga nggak bisa mengendalikan ibunya sendiri gitu. Cuman Mhm. yang gue suka adalah begitu Songhwa ngasih dia advice untuk Lebih terbuka. latihan Iya ngobrol, ngobrol, untuk ngomong hal-hal nggak penting dan dia tuh langsung praktekin gitu, bener-bener kayak, iya iya. murid teladan banget gitu. Dan itu clue-nya kenceng banget, tapi gue agak dilematis karena waktu Songhwa bilang, cari orang yang lo nyaman ngomong kan, Heeh heeh. terus yang nelpon Mina kan, Iya. abis itu dia nanya-nanya soal itu. Tapi pas di adegan terakhir ketika Mina mau masuk kok dia nanya-nanya soal hal-hal nggak penting, gue merasa kayak, yah gue tuh takut si Mina ini false alarm gitu, takutnya salah nangkep maksudnya si Seokyeong. Karena gini, Songhwa kan bilang, "Lo harusnya apa-apa tuh dikomunikasikan kan?" Mhm. Nah, tapi ketika Minha sama Seokyeong, kondisinya adalah Seokyeong tidak memberikan penjelasan bahwa niat dia untuk berkomunikasi receh itu adalah bukan karena dia suka sebenarnya gitu, Mhm. tapi lebih ke karena dia nyaman aja. Nah, itu gue takut si Minanya itu baper jadinya. Soalnya maksud Seokyeong tuh bukan gue nanya karena gue perhatian, karena gue suka, tapi kenyamanan yang mungkin lebih ditunjukkan kayak Ikjun Songhwa itu yang mungkin ingin Seokyeong terjadi sama dia sama Mina gitu loh Mhm maksud mhm gue. mhm. Aduh tapi kasihan Mina, walaupun kayak gue merasa wah inikah tanda bahwa dua pasangan ini akan bersemi, cuman kayak kasihan kayaknya enggak deh gitu. Kayak Seokyeong masih harus ada eh, juru selamat lain buat Seokyeong gitu kalau menurut gue. Tapi Cumina ini memang tercipta untuk baper mulu, Iya. dibilang Uri aja dia udah baper Iya langsung. itu kacau banget. Udah iya sih bener sih. Nah ini kayaknya memang yang harus diselamatkan mungkin memang Mina dulu sih untuk saat ini. Kayak gue melihat awalnya gue pikir Seokyeong underrated, sekarang ketika dia udah mulai di highlight ternyata kayaknya orang-orang yang di sekitar Seokyeong ini memang butuh diselamatkan dulu karena mereka bisa salah mengartikan apapun yang Seokyeong lakukan Iya, gitu. cuman kayaknya Seokyeong sih bisa sih dia akan menerima Mina pada akhirnya. Karena Mina ini kan Seokyeong ini sangat-sangat kekurangan di dalam hal komunikasi kan. Hmm. Sedangkan kita tahu sendiri Mina tuh yang kayak dari awal tuh tipe yang apa yang ada di otak dia pasti utarain gitu. Dia pasti tanyain walaupun bikin bosnya kesel atau apa. Cuman kalau misalkan dia emang mau omongin itu dia akan omongin gitu. Dan menurut gue itu orang yang kayak gitu tuh sangat dibutuhkan sama si Seokyeong gitu. Gue nggak tahu deh akan ada cewek yang lebih pas daripada Mina apa enggak buat Seokyeong, karena kalau Seokyeong sampai ngelepasin Mina kayaknya dia emang akan sendiri selamanya sih.
Udah nggak ada lagi yang bisa ngertiin dia dan memaklumi dia melebihi Mina. Kalau Menurut dia gue, ngelepas Mina kayak lu jujur lu problematik, lu butuh dokter iya, sih. iya. Udah lu nonton acara Journey to the West aja sampai tua gitu. Iya iya iya. Ternyata ada alasan juga ya kenapa dia suka nonton Journey to the West. Mungkin itu yang membuat dia bisa jadi lebih memunculkan sisi-sisi apa ya istilahnya kayak ekstrovertnya kali ya, sisi ekstrovert dia Iya, cara gitu. dia Iya, relax. relax dan segala macam. Bener juga sih. Tapi gue percaya sih sama Mina sih. Di tengah badai episode pertama kan dia udah ditinggal ini kan, malam Natal kan. Dan tapi dia tetap ngekor Sokyong, berarti dia tangguh banget sih. Dia pasti bisa melunakkan hati teddy bear ini. Iya bener. Tapi lu ngerasa gak sih episode 5 ini agak agak santai gitu? Iya, catatan gue kayaknya yang paling dikit daripada semua episode deh. Iya iya. Tapi lagi-lagi ya, gue salut banget tuh sama si kasus ibunya Enji. Kayak di episode sebelumnya gue meweknya gara-gara dia. Di episode ini gue meweknya lagi gara-gara dia lagi. Padahal ini udah episodenya udah terakhir ya. Dia udah kayak penutupan dari kasusnya dia ya sebenarnya. Iya, cuman setiap dia muncul itu pasti menimbulkan kesan banget sih di gue. Bahkan yang kasus yang KDRT itu, yang istrinya dipukulin itu, menurut gue kurang terlalu ngena sih di gue. Tetap masih si ibunya Enji ini yang paling, apa ya, bersinar case pasiennya. Kalau gue rasa kasus yang KDRT itu mungkin agak overshadow sama kasusnya Sokyong, tapi KDRT-nya Sokyong bukan KDRT fisik tapi ya mungkin mental kali. Tapi yang KDRT juga bukan Sokyongnya, cuman mertuanya. Emaknya. Jadi mungkin itu yang memberikan kontras di antara keduanya. Cuman gue suka sih sama bagaimana Ik-jun menyelesaikan masalah itu, kayak yang ini tuh agak lebih nggak terlalu butuh banyak investigasi di penonton ya, karena kayak shot kamera dan pandangan Ik-jun aja udah cukup menjelaskan bahwa oh nih orang KDRT nih gitu kan. Gue nontonnya itu kayak langsung ngerti gitu, nggak perlu yang terlalu banyak mikir sebenarnya untuk di kasus ini, dan cepat selesai gitu kasus yang ini. Iya, dan kayak jadi teaser buat kasus keluarganya Gyeol gak sih? Oh iya benar, karena Gyeol juga sempat berkali-kali nanya kan ke ibunya kayak Berantem ya. oh iya benar juga sih, mungkin ke situ sih arahnya nanti. Iya, akhirnya ya Gyeol ya, setelah beberapa episode ini dia kerjaannya ciuman mulu sama Jongwon, akan muncul konflik baru buat dia. Dan gue kira awalnya konfliknya itu justru dari hubungan mereka, ternyata enggak ya. Ini akan membuat para shipper lebih lega sih, karena semakin banyak konflik pribadi yang terjadi, semakin dekat juga hubungan mereka. Pada akhirnya kan Jongwon udah mulai berani gitu menunjukkan perhatian dia di dalam rumah sakit gitu. Kayak apa sih? Yang gue bingung kenapa gorden ketutup nggak ada yang curiga gitu, kayak nggak ada yang curiga kenapa Jongwon lama di situ gitu, kayak ada apa gitu. Kayak aduh, gue nggak tahu apakah orang-orang Yulje ini nggak punya kecurigaan terhadap Jongwon banget, apakah Jongwon sesuci itu apa gimana gitu. Siapa tahu Jongwon mesum di dalam sana kan? Iya kan, emang nggak digerebek. katanya alergi kepiting, tapi cium-cium aja. Iya. Gimana sih? Kayaknya alergi tuh kemakan dikit aja bisa langsung fatal deh. Iya, padahal Gaul udah ngingetin kayak alergimu mas gitu, kayak terus nggak apa-apa, udah cium aja gitu, kayak apa sih? Oh, abis itu dia langsung minum obat alergi, kan dia langsung bertindak cepat. Preventif dong. Iya sih, tapi ya konfliknya mungkin gue berharap 7 episode selanjutnya mungkin lebih banyak konflik yang kayak gini sih ya. Karena kayaknya setelah beberapa episode ini kita konfliknya agak lempeng-lempeng aja, kecuali Junwan gitu. Jadi gue agak greedy nih, pengen konflik yang lebih banyak lagi di seputar kehidupan si dokter ini. Walaupun di satu sisi gue berharap lebih banyak Sokhyong, tapi kayaknya si Gyeol akan jadi lebih seru sih untuk dynamic mereka gitu. Cuman di episode ini selain konflik yang emang belum terlalu ini, selain Jungwon, gue seneng sih dikasih komedi yang sangat lumayan banyak ya episode ini ya. Terutama saat mereka lagi berlima ngomongin soal ngeband. Ini sebenarnya apa ya, jokes dari season 1 sih. Saat Songhwa pengen nyanyi, cuman mereka langsung kayak nggak nganggep itu. Cuman di sini nggak tahu ya, menurut gue nggak pernah fail aja gitu Songhwa dengan suara false-nya. Iya.
Dan mereka yang nanggepin itu seolah-olah itu kayak urusan hidup dan mati banget. Iya betul-betul kayak akhir dunia banget gitu. Belum lagi Ikjun dengan jalan kepitingnya kayak Iya. gue gak ngerti sih beneran kayak apa sih motivasi orang ini hidup sebenarnya. Aduh, dia nyolokin charger ke kuping Songwha lah, Iya parah banget sih. itu pas banget yang charger sama efeknya itu tuh kayak menurut gue klop banget sih efek suaranya yang efek charging gitu loh kayak wah Nah, bisaan aja nih orang-orang gitu. Terus tiba-tiba Junwon datang pinjam charger nggak bisa lagi dipakai. Itu tuh gak tahu. Itu mau lucu marah aja tapi sih. lo lucu gitu. Iya bener-bener Junwon bilang gitu. Aduh mau marah tapi lo lucu gitu. Iya sih bener-bener. Wah, ya jokesnya sih yang di sini lebih ke jokes yang mereka berlima sih ya kayaknya. Emang lebih kental dan akhirnya Songhwa balik lagi ke Yulje. Kayak gue gak ngerti. Bahkan kita belum terjawab kenapa sih dia harus pindah ke Songcho. Iya, Udah balik lagi iya. ke Yulje aja gitu. Iya. Apa arti dari semua ini gitu? Kayak nggak penting banget kalaupun dia nggak dibuat ke Sokcho juga nggak ada apa-apanya gitu. Iya, awalnya kan kita mikir kayak dia butuh downtime untuk berpikir. Ternyata kayak orang enggak ada orang dia balik-balik lagi aja ke Yulje gitu. Atau bisa jadi itu juga bagian dari pertanda kayak dia balik akhirnya nggak lama dia akan bisa nerima Ikjun. Karena Mungkin. masa dia berpikir udah selesai gitu. Mungkin itu juga bisa jadi. Jadi mungkin sisa episode ini akan lebih banyak memberikan kepastian soal pasangan ini gitu ya. Dan pas si Songhwa balik itu kan dia juga dikasih bunga yang dicabut sama abang tuanya itu kan si Jongwon kan. Dan karena terus-terusan dikasih highlight kayak ini nama bunganya apa terus bla akhirnya gue cari tahu Daisy ya. artinya itu kan kayak sesuatu yang baru gitu gak sih? Jadi Awal yang baru gitu ya. Kayaknya sih ya mungkin kapalnya Ikjun dan Songhwa bisa siap-siap akan berlayar. Dan Esther juga gue baca di Google nih ya, symbolize love, wisdom, faith, and color gitu katanya. Jadi kalau di sini mungkin lebih ke love kali ya. Iya. Dan love mungkin bisa jadi ke nggak tahu apakah ini cuman Songhwa doang atau ke semuanya, nggak tahu juga nih. Karena mungkin clue-nya spesifik kalau yang ini kayaknya ya. Iya, cuman nggak ada arti lain ini kan yang menyakitkan kayak kematian atau apa kan? Untungnya nggak ada sih. Lu bisa-bisanya ya ngasih teori si itu bakal meninggal adiknya Ikjun. Nggak, masalahnya itu tuh clue-nya itu kenceng banget di awal dan kita kan nggak tahu akhirnya akan gimana. Maksudnya Iksun pun juga belum dikasih penjelasan kan ini dia sebenarnya udah sembuh nggak sih dia gitu kan? Iya, masih tahap mulai membaik. Masih tahap mulai membaik kan makanya. Jadi karena yang gue tuh kan sampai nonton ulang ya 4 episode pertama tapi adegan Ikjun doang dan beberapa adegan Ikjun itu setiap kali Ikjun lagi di meja konsultasi di meja kerjanya dia pas lagi berhadapan sama pasien angle-nya itu selalu dari bawah terus di depannya itu tuh selalu ada organ yang di meja itu Nat. Terus gue kayak kenapa benda ini tuh selalu disorot ketika Ikjun lagi konsultasi gitu. Dan yang dikonsultasinya itu tuh selalu orang yang abis donor kan. Jadi kayak wah apa gitu kan. Gue langsung yang bapernya ke situ kayak overthinkingnya apa nih gitu. Nah di shot yang lain juga di belakang tuh selalu dikasih lihat poster yang liver gitu. Kan ada poster liver tuh di belakang di dinding kan. Dan itu tuh walaupun di belakang tapi kayaknya nggak seblur itu gitu shotnya. Terus kayak apa lagi nih? Jadi gue tuh kayak gitu. Makanya ketika postingan yang gue bikin di Instagram podcast Ngedrakor itu kayak apakah ini overshadow future-nya Iksun atau gimana nih gitu. Maksudnya overshadow bukan berarti apakah dia akan mati atau gimana, enggak juga, tapi mungkin berhubungan sama donor dan berhubungan sama organ gitu loh maksudnya. Jadi lebih ke overshadow itu. Yang kalau yang mati ya kan saya bukan Tuhan nih, walau alam aja. Saya bukan sutradara juga Saya ya. bukan saudara juga, kan Anda penulis skenario. Tapi gue emang sempat kepikiran sih yang soal donor-donor itu kayak apa ya? Dari season 1 soal donor-donor ini kan hampir selalu termention kan. Terus kalau cuman fungsinya sekedar buat iklan layanan masyarakat bahwa kita harus donor organ atau apa, kayaknya terlalu sering ya untuk sebagai pengingat doang kalau nggak ada hubungannya sama cerita. Gue juga agak sempet
overthinking jadinya gara-gara lo kepikiran ide kayak gitu. Kayak sebenarnya muara dari cerita donor-donor ini tuh apa gitu? Iya Apakah bener. nanti mereka akan membuat suatu sistem yang donor jadi nggak sulit lagi atau gimana? Gue nggak ngerti deh. Dan sejauh ini kan yang mereka sedang bangun sih rumah singgah itu kan, rumah singgah buat pasien itu kan sebenarnya yang sedang difokusin. Tapi yang soal donor mungkin belum sampai ke situ. Jadi ya masih ada 7 episode. Jadi kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Scene 1 episodenya bisa panjang banget kan, dan banyak banget yang bisa kejadian di situ. Jadi ya kita tunggu aja sih. Gue jujur menantikan episode selanjutnya karena bakal anak magangnya lebih banyak Iya, internnya iya. lebih banyak gitu. Dan pemain-pemain lama yang si kembar tuh akan jadi perannya akan lebih banyak. Jadi mungkin dynamicnya pun juga akan lebih berbeda kali ya. Dan itu sih yang gue excited buat nunggu episode Iya, selanjutnya sih. akhirnya ya. Terus gue sempet tandain tuh kayaknya ada satu anak magang yang lucu, cuman bukan si kembar. Yang itu gak sih yang mukanya ngantuk terus? Iya, mukanya agak-agak sayu cowok. Iya yang episode awal-awal juga kan dia muncul kan. Terus yang kayak dia kurang Iya. tidur gitu kan orangnya. Heeh. Dan kalau ada satu dokter yang pengen gue pecat aja dari Yulje itu ya dokter yang jahat itu, si siapa namanya bentar, Chon Myung Tae, yang kayak waktu si Jihak bilang kayak bukannya 1 minggu itu 180 jam itu yang Iya, itu. iya. Itu kayak ya Allah dokter ini tolonglah, gue udah nggak butuh lagi deh ada konflik sama dokter ini gitu. Jujur Masih kayak aja dia. gue pengen ngomong sama dia kayaknya lo butuh dokter deh.